karena mereka itu sebenarnya kepingin bersedekah tapi bingung mau dibawa kemana ini sedekahnya gitu, mau disedekahkan kemana gitu. Terus untuk kegiatan saya nasi Jumat ini sudah berjalan sekitar 7 tahunan. Selama COVID itu saya itu sudah ada, saya kan ikut X-Men ini ya, X-Men ya Pak ya. X-Men ini mulai tahun berapa ya Pak Ibu ke X-Men ini? 2018 ya. Saya sekitar ya 7 tahunan itu saya ikut X-Men ini 2018. Terus pada saat itu X-Men itu mengeluarkan kalender yang apa namanya dibeli di grup itu ya, terus dikirimkan untuk kalender tahunan itu, kalender Masehi itu saya beli. Terus di hari itu waktu dapat kalender, anak saya itu buka-buka kalender terus anak saya bilang gini, anak saya waktu itu masih kelas 1 SD, terus buka kalender bilang gini, mama dosa kerja di bank itu kan katanya ini dosa katanya gitu, kok mama kerja di sana. Jadi pada saat itu saya ya apa ya merasa kaget ya, merasa ya kok gini gitu ya, anak saya yang kecil ngomong kayak begini gitu. Terus habis gitu saya itu bingung, saya ada keinginan, anak saya ngomong kayak begitu, saya kepingin, akhirnya saya ada di pikiran saya kepingin resign. Saya pada saat itu sebenarnya saya kepingin resign sudah lama sekali. Nah terus saya sampaikan sama adik saya satu saudara berdua, saya sampaikan sama adik saya, dek mbak mau resign dari bank, bagaimana? Nah ibu saya yang merasa bangga punya anak kerja di bank, merasa keren gitu, tapi hati saya sudah pada saat itu sudah merasa takut gitu, saya ingin berhenti. Adik saya bilang kalau tiba-tiba berhenti mama nanti sakit, karena pada saat itu mama saya punya diabetes juga, sering ngedrop. Akhirnya pada tahun 2019 itu ada COVID ya kan, ada COVID. Saya itu bilang sama mama, nggak tahu ya itu mungkin semua itu dari Allah ya. Saya ada pikiran, saya dulu kuliah S1 PAUD, saya yakin bahwa tidak ada yang sia-sia di dunia ini, semua takdir Allah yang terbaik. Mungkin jurusan PAUD itu memang jurusan yang terbaik yang Allah pilihkan buat saya. Jadi pada saat itu saya berpikir saya mau kuliah lagi. Tahun 2019 saya daftar kuliah di universitas di Malang, tapi tidak berhasil. Nggak tahu kenapa, mungkin Allah belum mentakdirkan saya kuliah pada saat itu. Lalu saya baru bisa berkuliah di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya itu saya berkuliah, saya sampaikan sama ibu saya supaya ibu saya besar hatinya, tidak sedih karena saya mau resign dari bank. Saya sampaikan, mama saya mau berhenti dari bank karena saya mau kuliah lagi, ambil pendidikan selanjutnya karena saya ingin jadi dosen. Pada saat itu saya berkuliah, kuliah itu tidak berjalan mulus juga, karena kan pada saat itu COVID, saya juga nggak punya uang karena nggak mungkin saya mondar-mandir dari Malang ke Jember. Tapi memang qadarullah saya memang harus kuliah pada saat COVID, karena pada saat COVID perkuliahan itu semuanya daring gitu. Jadi saya nggak perlu datang ke Malang, saya kuliah daring. Jadi pada saat itu saya masih kerja di bank. Jadi di sela-sela waktu saya sering di pantry, saya perkuliahan itu saya online melakukan di pantry biasanya Pak. Ada salah satu teman yang sampaikan sama saya, bilang gini, buat apa kuliah gitu. Tapi saya yakin bahwa keputusan saya yang saya ambil ini yang terbaik, karena saya yakin kalau kita itu bekerja sekalian mencari pahala itu
saya yakin baik, apalagi kan bukan pekerjaan saya selanjutnya adalah mengajar. Tapi saya tidak ada bayangan pada saat itu saya akan menjadi dosen. Cuma omongan dosen tadi itu supaya hati ibu saya itu besar menerima kenyataan bahwa saya mau berhenti bekerja. Qadarullah tahun 2021 mama saya memang menyetujui saya kuliah akhirnya, karena saya lepas dari bank tapi saya mau kuliah lagi. Mama saya menyetujui. Terus tapi memang takdir berkata lain, ibu saya meninggal pada saat COVID tersebut. Jadi waktu tahun 2022 saya kuliah sempat berhenti. Jadi teman-teman saya itu kuliah hanya 3 semester, saya 5 semester. Saya berhenti kuliah karena memang nggak ada uang Pak buat biaya. Jadi saya nggak nerusin memang pada saat itu. Seselesainya lah pokoknya. Karena waktu itu saya harus biayain adik saya, anak saya, terus kebetulan saya sudah menikah lagi, terus suami saya pada saat itu juga belum bekerja, kontrak kerja di kapalnya habis, jadi resign juga. Jadi saya harus membiayai kedua anak saya, ya pokoknya sekitar 8 orangan lah gitu di rumah itu. Jadi saya berhenti kuliah, adik saya yang saya suruh lanjut. Jadi adik saya waktu itu kuliah juga, saya masih nguliahin adik saya bilang sama adik saya, kamu kuliah duluan, saya nanti aja gampang, saya nyelesainnya nanti aja, belakangan aja. Saya pikir saya kuliah nggak akan selesai karena di tahun 2023 itu saya menyelesaikan tugas akhir saya, tapi saya nggak bisa ngambil ijazah dan lain-lain karena saya belum bayar SPP Pak. Nggak punya uang, saya kan waktu lulus langsung resign saya. Jadi saya tahun 2023 itu saya lulus, memang niat saya surat keterangan lulus saya keluar, saya resign. Jadi saya bulan Mei itu surat keterangan lulus saya keluar, saya Juni sudah resign dari bank. Terus saya resign itu tiba-tiba ada keluarga nasabah yang datang ke rumah. Saya nggak kenal, beliau dari Malang. Beliau kebetulan itu keluarga nasabah saya meninggal, tidak punya anak, tidak punya istri, hanya punya kakak dan adik. Yang datang ke rumah saya itu kakaknya. Terus cerita-cerita kalau saudaranya itu meninggal, beliau mau mengurus berkas-berkasnya adiknya yang meninggal. Terus saya sampaikan kalau saya itu juga kuliah di Malang, tapi untuk ijazah saya belum saya ambil karena saya belum punya uang. Jadi keluarga nasabah tadi yang datang ke rumah menyampaikan sama saya bahwa adiknya itu meninggalkan harta yang cukup banyak. Di hari itu dia menjual mobilnya, terus dapat uang sekitar 230 jutaan. Terus saya sampaikan kan, kok bisa tahu rumah saya Pak, di sini saya sudah nggak jadi petugas saya lagi, saya sudah berhenti. Nggak apa-apa Mbak, saya cuma pengen silaturahmi, tanya-tanya tentang berkas-berkas adik saya. Terus saya sampaikan, ya langsung suruh ke bank tersebut. Nah ternyata kedua orang tadi yang datang ke rumah, bapak tadi keluarga nasabah saya menyampaikan kalau habis jual mobil dan membayar biaya kuliah saya yang tertunggak. Jadi kuliah saya terakhir dibayar oleh keluarga nasabah. Jadi ya itu ya rezeki dari Allah lah. Jadi saya keluarga nasabah tadi bilang gini sama saya, Mbak Maya sekarang kegiatannya apa? Sekarang belum ada kegiatan Pak, saya jualan nasi aja, dan saya cateringan, terima pesanan nasi kotak juga. Mbak Maya, untuk biaya kuliahnya yang belum terbayar berapa? Biar kami selesaikan sebagai amal jariah adik saya yang sudah meninggal tadi. Karena tadi dari cerita Mbak Maya, katanya Mbak Maya kepingin jadi dosen, semoga tercapai cita-citanya, begitu katanya.
Alhamdulillah akhirnya eh, saya perkuliahan saya selesai, sudah dibayar juga, tunggakan saya sudah lunas. Akhirnya saya itu em, kebetulan saya sekarang waktu kuliah kemarin itu selesai tidak langsung bekerja, hanya terima pesanan nasi. Terus suami saya juga pada saat itu juga sempat nggak kerja juga, kontraknya habis di bulan Februari. Suami saya nggak bekerja mulai Februari, saya nggak bekerja mulai Juni. Jadi kita nggak tahu ya, alhamdulillah kok ada teman juga dari X-Men ini titip sodakoh 1 bulan full, percaya sama saya padahal kita nggak pernah ketemu ya. Titip sodakoh 1 bulan full ke saya. Jadi saya tiap hari membuatkan sedekah itu untuk selama bulan Ramadan. Terus sampai akhirnya saya itu di bulan September tahun 2023 saya diajak kakak sepupu saya untuk ngambil ijazah di kampusnya. Kebetulan saya dulu alumni situ, alumni IKI PGRI Jember. Kakak saya juga ambil S1 PAUD di situ, mau ngambil ijazah. Nah, waktu ngambil ijazah itu saya duduk-duduk di lorong kampus itu, terus ada mahasiswa itu mau nemuin kaprodi PAUD. Nah, terus saya dengerin mahasiswa itu lagi ngobrol-ngobrol. Akhirnya mereka itu menemui kaprodi PAUD tersebut. Saya nggak kenal sama beliaunya, nggak kenal. Terus saya ikut, terus anak-anak mahasiswa itu keluar dari ruangan, saya masuk ke dalam ruangan itu, saya kenalan sama Kak Prodi tadi. Saya ya coba masuk aja. Terus saya bilang sama Pak Kak Prodi, Pak, saya mau kenalan sama Bapak. Ibu mahasiswa sini? Oh bukan Pak, saya bukan mahasiswa sini, tapi saya alumni di sini. Terus Pak Kak Prodi tadi, beliau namanya Pak Zulkarnain ya. Pak Zul itu bilang gini sama saya, Bu, maaf ya Bu, saya tinggal sama kerja dulu ya. Oh iya Pak, coba Ibu cerita-cerita aja dulu, nggak apa-apa gitu, saya dengerin. Terus saya sampaikan sama Pak Zul bahwa saya dulu alumni dari IKI PGRI Jember yang sekarang jadi Unipad. Saya kuliah S1 PAUD, selanjutnya saya melanjutkan kuliah S2 PAUD tersebut. Saya sudah lulus, besar harapan saya bisa mengajar di sini. Ternyata ya saya nggak begitu direken pada saat itu ya, nggak dipedulikan gitu ya. Terus saya sampaikan begini, saya selama ini tidak mengajar Pak, saya kerja di bank. Saya memang berhenti dari bank, saya ingin mengajar. Kata anak saya ceritakan cerita saya yang tadi waktu anak saya dapat kalender tadi, melihat kalender dari X-Men itu. Nah, Pak Kaprodi tadi itu tiba-tiba duduk di depan saya, terus Pak Kaprodi bilang sama saya, bilang gini, Ibu dulu kerja di bank? Iya. Iya Pak, saya kerja di bank. Saya sekarang sudah resign dan saya tidak bekerja. Terus kata Pak Kaprodi bilang begini, Ibu lihat di sana banyak tumpukan lamaran, itu orang-orang mau ngelamar jadi dosen di sini. Saya dahulukan panjenengan, jenengan bantu saya mengajar di sini jadi dosen terbang. Jenengan mau Pak. Sekarang Ibu pulang, nggak usah ngasih lamaran dulu, besok aja. Saya mau tahu tadi gimana ceritanya, anak Ibu kelas berapa yang ngomong kayak begitu? Kelas 1 SD Pak. Saya suka Bu kalau ada orang yang mau meninggalkan hal yang buruk untuk yang lebih baik, katanya seperti itu. Akhirnya saya pada hari itu diterima. Ibu sekarang bilang sama keluarga Ibu bahwa Ibu diterima jadi dosen di sini. Jadi hari itu saya diterima jadi dosen terbang untuk membantu Bapak Zulkarnain tadi. Terus di bulan Oktober saya sudah mulai mengajar sampai bulan Desember. Januari saya ada tes untuk dosen tetap Pak. Nah, alhamdulillah Januari 2024 saya sudah jadi dosen tetap di Unipad Jember. Kalau untuk usaha, yaitu tadi usaha saya nasi Jumat berkah yang biasa saya share di teman-teman X-Men. Biasanya tiap Jumat
subuh saya sudah nge-share. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman yang sudah sering menitipkan percaya sama saya. Titip nasi Jumat berkah tersebut sangat bermanfaat. Memang nasi Jumat itu saya berikan ke beberapa pondok, Pak. Yang pondok itu agak-agak pelosok. Kalau saya sudah lihat di jalan-jalan itu, kalau kayak kalau becak-becak dan yang di pinggir-pinggir jalan itu sudah banyak yang memberi. Biasanya itu kadang saya kasihkan ke komunitas Gojek itu, Pak. Gojek itu nanti dimakan sama bapak-bapak Gojek. Terus kalau yang di pondok-pondok pesantren itu alhamdulillah pondok yang saya berikan nasi Jumat itu sangat berterima kasih, karena setiap dalam satu minggu itu kan tukang masaknya itu kan full masak. Jadi ketika dapat kiriman nasi Jumat berkah dari titipan teman-teman itu, petugas memasaknya itu bisa libur. Jadi teman-teman, terima kasih. Nasi Jumat itu tadi sangat bermanfaat, dimakan sama anak-anak tahfidz ya, yang sedang mencari ilmu di pondok, menjadi darah dagingnya cari ilmu. Semoga berkah untuk teman-teman yang sudah sering titip nasi Jumat berkah, sedekah lewat dapur berkah yang saya miliki ini. Mudah-mudahan diparingi rezeki yang lancar barokah, usaha yang lancar barokah juga. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Mudah-mudahan teman-teman yang masih bekerja di dunia ribawi cepat dapat hidayah dari Allah ya, dapat inspirasi juga dari mungkin kisah teman-teman yang lain termasuk saya. Semua itu tidak akan mudah, tapi yakin bahwa takdir Allah yang terbaik. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang kita tahu Allah itu yang melarang sendiri ya, insya Allah pasti diberi kemudahan, diberikan jalan yang kita nggak menyangka itu semua kok bisa sampai dimudahkan semuanya. Tapi mungkin semuanya itu sama, di awal semuanya pasti sulit, semuanya sulit untuk meninggalkan hal yang ibaratnya kita udah di zona yang nyaman, atau kita udah terlilit sesuatu yang kita mau meninggalkan berat, tapi sama Allah itu pasti akan ditutupi, dimudahkan, diberikan jalan yang terbaik untuk teman-teman ke depannya. Itu aja sih dari saya. Mungkin itu aja teman-teman dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.